Pada akhir Juli dan awal Agustus, ketika banjir dahsyat melanda China Utara dan China Timur Laut, Xi Jinping dengan tegas menolak untuk mengunjungi daerah-daerah yang dilanda banjir secara pribadi, sehingga memicu dugaan bahwa ia menyimpan ketakutan akan pembunuhan. Ketakutan ini muncul karena Xi Jinping selalu melakukan perjalanan dengan langkah-langkah keamanan yang ekstensif dan hanya orang biasa yang telah dipilih dengan cermat, yang memiliki kesempatan untuk berinteraksi secara dekat dengannya. Interaksi yang tidak mungkin diberikan di tengah kondisi kacau di daerah yang dilanda bencana. Namun, keterikatan Xi yang berlebihan terhadap keamanan melampaui itu. Beberapa peramal telah membaca ciri-ciri wajah Xi Jinping dan membuat prediksi yang signifikan. Sementara itu, ekonomi sedang mengalami penurunan yang parah, dengan pemberontakan rakyat yang semakin sering terjadi, di mana hutang darah yang diakumulasikan oleh Partai Komunis China selama beberapa dekade kini berada di pundak Xi Jinping. Menghadapi jalan yang menantang antara kehendak Tuhan dan kehendak rakyat, akankah Xi Jinping mundur dan mencerai-beraikan PKC atau terus menyusuri jalan yang berbahaya? Semuanya dibahas dalam China Truth hari ini. Fisiognomi, kekuasaan, dan hidup dan mati Xi Jinping. Xi Jinping sangat mementingkan masalah hidup dan mati dan dia memiliki rahasia dalam hal ini. Wikileaks pernah mengungkapkan bahwa Xi Jinping percaya pada Qigong dan kekuatan supranatural yang terkait dengan ajaran Buddha. Kekuatan supranatural ini mencakup berbagai elemen, termasuk ramalan, feng shui, dan fisiognomi. Tahun lalu, seorang peramal Taiwan, Zhou Yingjun, tampil dalam sebuah program berita dan menganalisis fitur wajah Xi Jinping. Dia mencatat bahwa alis Xi jarang, yang dia sebut sebagai alis tipis. Menurut penafsirannya, hal ini menunjukkan bahwa Xi mengalami kesulitan untuk membentuk hubungan emosional yang mendalam dengan orang lain karena dia lebih mencintai dirinya sendiri, dan orang lain biasanya tidak terlalu berarti baginya. Analisis Zhou Yingjun menunjukkan bahwa Xi kemungkinan besar akan berumur panjang berdasarkan fitur wajahnya. Namun, menurut bagan astrologi China, Bazi, dia mungkin akan menghadapi risiko yang signifikan di sekitar usia 79 tahun. Jika kita mengikuti interpretasi Zhou Yingjun, Xi Jinping yang lahir pada tahun 1953, secara teoritis seharusnya dapat menjabat 2 periode lagi. Namun, mungkin akan ada tantangan besar selama masa transisi kepemimpinan. Tentu saja, keadaan luar biasa selalu bisa muncul, jadi Xi Jinping perlu berhati-hati di tahun-tahun mendatang. Pada tahun 2018, peramal Hong Kong, Qiu Ziwei, seperti yang dilaporkan oleh Hong Kong Apple Daily, meramalkan bahwa Xi Jinping akan mengalami penurunan keberuntungan setelah usia 73 tahun. Ia juga meramalkan kesehatan Xi akan berangsur-angsur memburuk, yang berpotensi mempengaruhi jantung, pembuluh darah, dan matanya. Interpretasi Qiu sebagian didasarkan pada alis tipis Xi Jinping dan adanya garis alis yang patah di tulang pipinya, yang dapat mengindikasikan adanya potensi pemberontakan dari mereka yang berada di bawah kepemimpinannya. Peramal Taiwan, Jiang Baile meramalkan bahwa Xi Jinping berpotensi memerintah China selama 10 tahun, ditarik melampaui tahun 2008. Namun, Jiang Baile juga menyoroti kekurangan karakter Xi yang terkait dengan alisnya yang tipis, menunjukkan bahwa Xi kejam dan tidak membedakan antara teman dan saudara, membuat orang-orang di sekitarnya merasa seperti menemani harimau. Terlepas dari diskusi mengenai fisiognomi Xi, ada juga beberapa ramalan mengenai Xi. Dalam buku Ramalan Rakyat China dari dinasti Tang abad ke-7, Tui Beitu, disebutkan seekor burung berbulu putih, yang ditafsirkan sebagai Xi sebagai pemimpin dari sebuah partai yang akan hancur. Nasib pemimpin ini digambarkan tragis karena komitmennya yang tak tergoyahkan terhadap partai, yang ditafsirkan sebagai Partai Komunis China, yang mengakibatkan akhir yang malapetaka seperti burung yang menabrak gunung dan binasa. Rincian lebih lanjut tidak akan dibahas di sini. Tidak jelas apakah Xi Jinping percaya dengan ramalan ini, namun kemungkinan besar ia percaya pada perlindungan dan berkah leluhurnya. Sebuah artikel dari Nao Defang di situs Dou News pada tahun 2014, melaporkan tentang kunjungan langsungnya ke makam ayah Xi Jinping, Xi Zongsun. Artikel tersebut mencatat bahwa makam Xi Zongsun terletak di dalam Taman Ekologi Sungai Wenquan. Tata letak makam yang menghadap ke barat laut dan tenggara, membawa simbolisme politik dan dirancang dengan cermat sesuai dengan prinsip-prinsip Feng Shui, menunjukkan perhatian yang sangat besar dan perhatian terhadap detail. Di pegunungan Qinling Shangxi yang sering disebut sebagai Urat Nadi Naga, terdapat banyak pembangunan villa ilegal dalam beberapa tahun terakhir. Pada bulan Juli tahun 2018, meskipun Xi Jinping telah mengeluarkan instruksi ke-6 untuk melakukan perbaikan, dikabarkan bahwa para pejabat tinggi setempat secara kolektif menolak dan menentang perintahnya, yang mengakibatkan pembersihan besar-besaran di lingkungan pemerintahan. Pada bulan April tahun 2020, Xi Jinping melakukan kunjungan khusus ke cagar alam baru di pegunungan Qinling. Selama kunjungan ini, ia menekankan peran pemersatu pegunungan Qinling antara China Utara dan Selatan,
dan menggambarkannya sebagai menara air sentral China dan rute leluhur China, sambil menghindari istilah urat nadi naga. Karena Xi Jinping sangat menghargai Feng Shui dan menjaga urat nadi naga, ia tidak ragu untuk mencopot sekelompok pejabat di Shanxi dan bersikeras untuk menghancurkan villa-villa tersebut. Keamanan super untuk mencegah aksi pembunuhan. Sejak menjabat, Xi Jinping, untuk pertama kalinya dalam pertemuan penting PKC, mempekerjakan pelayan pria yang dapat segera diubah menjadi pengawal dalam keadaan darurat. Langkah ini mengungkapkan pemikiran strategis Xi. Selama 5 tahun terakhir, Xi Jinping telah menyatakan keprihatinannya tentang keamanan rezim di dalam PKC tidak kurang dari 10 kali, dengan menyatakan bahwa mereka harus siap menghadapi ujian besar berupa gejolak dan bahkan gelombang kejut. Sulit untuk menafsirkan pernyataan ini sebagai motivasi belaka. Tampaknya lebih seperti peringatan atau bahkan intimidasi kepada sesama anggota partai yang berada di kapal yang sama yang sedang tenggelam, ombak yang ganas akan datang, dan kapal itu mungkin akan terbalik. Pada Kongres Nasional ke-20 PKC pada bulan Oktober tahun lalu, catatan dari kantor berita Xinhua menunjukkan bahwa Xi Jinping menyebutkan keamanan sebanyak 68 kali, sebuah peningkatan yang signifikan dari 43 kali pada tahun 2017. Pada tanggal 30 Mei tahun ini, dalam sebuah pertemuan Komisi Keamanan Nasional, Xi Jinping mengakui bahwa kompleksitas dan tingkat keparahan masalah keamanan nasional yang dihadapi PKC telah meningkat secara signifikan. Dalam konteks PKC saat ini, keamanan nasional sama dengan keamanan rezim, yang pada gilirannya merupakan keamanan inti Xi Jinping. Itu sebabnya, pengaturan keamanan untuk setiap perjalanan yang dilakukan Xi Jinping sangat mencengangkan. Selama kunjungan Xi ke Hong Kong pada tanggal 1 Juli tahun 2017, polisi mengerahkan hampir 10.000 personil setiap hari, termasuk Flying Tiger, unit-unit mobile, dan pasukan khusus anti-teroris. Di antaranya, helikopter digunakan untuk pengawasan udara dan penembak jitu ditempatkan di atap gedung-gedung di dekat hotel tempat Xi menginap. Ketika Xi Jinping bersiap untuk meninggalkan bandara, kendaraan anti peluru yang ditumpanginya dikelilingi oleh para pengawal, yang bahkan berlari di samping mobil yang melaju. Pada November tahun 2018, selama kunjungan Xi Jinping ke Papua Nugini, 2 kendaraan lapis baja yang diproduksi di dalam negeri dikirim melalui udara dari China ke tempat tujuan. Pada Juli tahun 2021, selama perjalanan Xi Jinping ke Tibet, Wang Xiaohong, Wakil Menteri Eksekutif Kementerian Keamanan Publik dan Direktur Biro Keamanan, secara pribadi memberikan pengamanan. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya dan mencerminkan kekhawatiran Xi, sehingga sulit untuk mempercayai pembicaraan tentang persatuan etnis. Pada tanggal 1 Juli tahun 2022, dalam kunjungan 2 harinya ke Hong Kong, Xi Jinping, yang jarang bermalam di kota tersebut, menggunakan kendaraan anti peluru yang dibawa dari daratan. Wang Xiaohong, yang baru saja menjabat sebagai Menteri Keamanan Publik, diam-diam menemani Xi. Dan Sun Xinyang, Wakil Menteri Keamanan Publik yang bertanggung jawab atas keamanan politik, juga hadir. Di Hong Kong, yang merupakan bagian dari China, Xi membutuhkan pejabat tinggi untuk memberikan keamanan, yang tampaknya agak berlebihan. Selain itu, rombongan Xi yang menuju ke Hong Kong juga menyertakan dokter istana dari Zhongnanhai, tidak hanya untuk alasan kesehatan tetapi mungkin juga sebagai tindakan pencegahan terhadap aksi peracunan. Demi keamanan, Xi Jinping bahkan tidak menginginkan seorang penerus. Xi Jinping memulai masa jabatan ketiganya di Kongres Nasional ke-20 PKC, secara efektif naik tahta dan dia tidak mempersiapkan seorang penerus sebagaimana tradisi yang berlaku. Xi hanya mempercayai orang-orang yang dia kenal, dan memang dia tidak ingin menghadapi potensi ancaman dari penerusnya selama masa hidupnya. Pada tahun 2018, Xi Jinping, dalam sebuah pidato menolak sistem suksesi yang dibuat oleh Deng Xiaoping dan mengkritik gagasan tentang putra mahkota. Pada tanggal 1 Juli tahun ini, publikasi resmi PKC menerbitkan pidato internal Xi Jinping dari tahun lalu, di mana ia meminta para pejabat untuk jangan tidak loyal, munafik, atau bermuka dua, dan jangan tidur di ranjang yang sama tetapi memimpikannya mimpi yang berbeda. Xi pasti sadar bahwa banyak pejabat muda yang sesuai dengan deskripsi ini. Dengan ketidakpercayaan seperti itu, bagaimana mungkin dia bisa mengatur penerusnya di awal? Di bawah rezim Xi yang semakin otoriter, para penasihatnya telah sepenuhnya tunduk dan tidak ada satu orang pun yang tersisa di antara mereka yang dapat menentangnya. Bahkan jika Xi benar-benar mempertimbangkan untuk mewariskan kekuasaan di masa depan, hal itu akan menjadi suatu upaya yang penuh tantangan. Kudeta militer, pergolakan politik, dan kerusuhan sipil. Partai Komunis China pada awalnya merebut kekuasaan dengan menggunakan kekerasan. Namun, militer juga merupakan hal yang paling menakutkan bagi para penguasa dan Xi Jinping juga khawatir. Baru-baru ini, PKC telah memberlakukan pembatasan sosial terhadap perwira militer yang masih aktif maupun yang sudah pensiun, yang bertujuan untuk terus memurnikan lingkaran sosial, lingkungan tempat tinggal, dan lingkaran pertemanan mereka.
Pembatasan ini tidak manusiawi. Di era digital ini, bahkan di dalam lingkungan militer yang tertutup, mustahil untuk mencegah individu untuk membentuk pemikiran mereka sendiri. Personel militer di dalam PKC juga memiliki lingkaran sosial mereka sendiri dan dapat terpengaruh oleh berbagai insiden terkait dengan perusakan dan masalah hak asasi manusia di masyarakat. Saat ini, para prajurit PKC dipenuhi dengan keluhan dan hal ini tidak dapat diselesaikan melalui indoktrinasi politik saja. Pada tanggal 24 Juni pemberontakan terjadi di dalam grup Wagner Rusia, yang diselesaikan dalam waktu 1 hari, dan peristiwa ini juga menarik perhatian China. Pada tanggal 23 Agustus 7 anggota berpangkat tinggi dari kelompok Wagner Rusia termasuk Prigozhin, tewas dalam sebuah kecelakaan pesawat, sehingga menimbulkan kecurigaan adanya aksi pembunuhan. Insiden ini diyakini membangkitkan perenungan di antara mereka yang mempertimbangkan pemberontakan militer di China. Sekali pemberontakan dimulai, tidak ada jalan untuk kembali. Belakangan ini, banyak perwira senior dalam militer PKC telah diselidiki, semuanya diselimuti kerahasiaan. Ini termasuk anggota pasukan roket dan pasukan pendukung strategis, yang terlibat dalam skandal yang melibatkan pembocoran rahasia militer. Pihak berwenang telah menangani kasus-kasus ini secara diam-diam, tetapi mereka tidak dapat menyembunyikan ketegangan yang mendasari di dalam militer. Lanskap politik juga masih jauh dari stabil. Penasihat negara, Qin Gang, yang menghilang pada tanggal 25 Juni dan dibebas tugaskan dari tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri pada tanggal 25 Juli masih menghilang tanpa ada penjelasan. Spekulasi menunjukkan bahwa Qin Gang mungkin terlibat dalam kasus spionase militer. Meskipun ia dipromosikan secara tidak konvensional oleh Xi Jinping, ia mungkin telah digunakan sebagai pion oleh faksi-faksi anti-Xi atau dimanipulasi dengan cara lain, melakukan pelanggaran yang tidak termaafkan yang memaksa Xi untuk memecatnya. Insiden misterius lainnya mengelilingi Wang Shaojun, mantan wakil direktur kantor pusat PKC dan direktur Biro Keamanan, yang diumumkan meninggal karena penyakit yang tidak dapat disembuhkan di Beijing pada tanggal 26 April beberapa bulan setelah kejadian. Terkait kematian Wang Shaojun, kerahasiaan pihak berwenang menimbulkan kecurigaan tentang apakah Wang Shaojun dianggap tidak setia kepada Xi. Secara historis, Biro Keamanan Pusat sering terlibat dalam kudeta istana. Saat ini, Xi Jinping tidak hanya mengkhawatirkan potensi kudeta istana dari jarak dekat, tetapi juga pemberontakan bersenjata oleh individu, baik di dalam maupun di luar sistem. Seperti yang telah dilaporkan sebelumnya, Kementerian Keamanan Negara China baru-baru ini meninjau kembali kasus Zhisu, seorang pensiunan guru dari sekolah partai Provinsi Yunnan, 7 tahun yang lalu. Mereka menuduh bahwa dia telah merencanakan untuk membeli senjata dari luar negeri, merekrut pasukan bunuh diri dan berusaha untuk menggulingkan rezim PKC. Pengungkapan resmi yang jarang terjadi atas masalah ini menunjukkan krisis yang semakin mendalam dalam hal ini. Membutuhkan peringatan. Di bidang sipil, ada sebuah insiden tahun lalu pada tanggal 13 Oktober ketika Peng Zhaizhu menggantungkan spanduk anti-PKC di jembatan Sitong di Beijing. Tindakan Peng Zhaizhu tidak menggunakan kekerasan, namun ia mengemukakan strategi yang mirip dengan menghancurkan PKC dari dalam PKC, termasuk menghasut pemberontakan militer dan polisi. Hal ini menunjukkan satu tujuan untuk perlawanan rakyat di masa depan. Mencari kehidupan di dalam krisis. Dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi China telah mengalami transformasi yang bergejolak. Perusahaan-perusahaan swasta runtuh, perusahaan-perusahaan asing mundur, penurunan substansial dalam investasi, berkurangnya impor dan ekspor, kekurangan konsumsi yang akut, rentetan gagal bayar utang, pengangguran kaum muda yang meluas, dan pemerintah yang mengalami kesulitan keuangan. Masalah-masalah ini saling terkait dengan krisis sosial yang akan datang. Banyak orang yang memiliki wawasan luas telah menunjukkan bahwa penyebab mendasar dari masalah ekonomi China terletak pada pemerintahan otoriter PKC. Banyak dari krisis yang muncul ini tetap tersembunyi di dalam media yang dikontrol dengan ketat oleh negara. PKC cenderung menggambarkan pandangan yang positif, bahkan dalam situasi yang paling buruk sekalipun. Sementara itu, di dalam eselon atas biro politik, sekutu-sekutu politik Xi telah membentuk kelompok-kelompok kepentingan yang berbeda dan mereka jauh dari kata bersatu. Insiden yang melibatkan Qin Gang menunjukkan bahwa penekanan pada loyalitas partai tidak dapat diandalkan dan loyalitas pribadi para pejabat kepada Xi juga goyah. Ketika Xi Jinping tidak mampu memimpin, siapa yang bisa membantunya? Terlepas dari apakah Xi menunjuk penggantinya atau tidak, begitu dia menjadi tidak mampu secara fisik atau mental, hal ini pasti akan memicu perebutan kekuasaan yang sengit di antara berbagai faksi di dalam kubu Xi, yang mengarah pada potensi kekacauan politik. Yang lebih penting lagi, PKC telah mengumpulkan warisan pertumpahan darah dan hutang selama beberapa dekade, dan Xi Jinping kini menjadi orang yang bertanggung jawab untuk itu. Dia tidak lagi mampu menjaga dirinya sendiri. Beberapa orang bahkan telah memposting spekulasi tentang penyebab kematian Xi Jinping di internet. Hanya ada satu jalan antara kehendak Tuhan dan kehendak rakyat, kecuali Xi Jinping meninggalkan delusinya dan secara sukarela mundur,
memulai pencerai-beraian PKC dari dalam, membebaskan diri dari racun Marxisme. Tapi apakah itu masih mungkin baginya? Dan siapa yang akan mampu memimpin China baru di masa depan?